Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Perkenalkan, saya Mutiara Apriliani sebagai pemandu podcast Himawari pada hari ini. Oke, langsung aja ya Minasang. Di sini udah ada narasumber kita nih. Ada Muhammad Azhar Fajri Hilawul selaku Ketua Umum Himawari periode 2022-2023. Nah, boleh nih pertama-tama perkenalan dulu pakai bahasa Jepang bisa kali ya, Kak? Boleh dong. Oke. Hajimemashite, watashi no namae wa Muhammad Azhar Fajri Hilaul desu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, gimana nih Azhar Senpai kabarnya? O genki desu ka? Alhamdulillah, o genki de. Alhamdulillah. Oke, langsung aja ya. Jadi di sini udah ada beberapa pertanyaan nih Azhar Senpai yang udah kita kumpulin. Nah, pertanyaan pertama ini, tahun berapa sih Himawari didirikan? Oke, jadi dibentuknya Himawari itu pada bulan Mei itu tahun 2012. Dan dibentuknya itu setelah pemekaran 2012. Itu anggotanya masih gabungan 2 semester karena angkatan 2011 itu isinya cewek semua. Jadi ibarat masih prototype. Jadi minasang bisa lihat di GBHO Himawari lebih lengkapnya. Oh, jadi gitu ya Azhar Senpai. Oke, Minasang, berarti bisa nih dibaca di GBHO Himawari ya. Nah, pertanyaan kedua, apa aja sih proker-proker atau kegiatan Himawari periode 2022-2023 Senpai? Jadi untuk program kerja yang ada di Himawari periode 2022-2023 itu kita memiliki 6 proker. Yang pertama itu ada di bidang 1. Di bidang 1 itu prokernya yang pertama itu LKTD, latihan kepemimpinan tingkat dasar. Yang kedua itu ada follow up LKTD dan ketiga itu ada persiapan kepengurusan atau bisa kita sebut dengan singkatan PK. Jadi proker yang ada di bidang 1 ini lebih untuk kepengkaderan. Oke, selanjutnya ke bidang akademik atau bisa kita sebut bidang 2. Yang dimana prokernya ini ada yang pertama Tokyo atau Tomodachi to Benkyou Shimashou. Jadi proker ini lebih tentang pemaparan materi yang bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa aktif pendidikan bahasa Jepang dari budaya ataupun pendidikannya. Selanjutnya yang kedua ada Ikebana atau Ikatan Kekeluargaan Bersama Nakama. Jadi proker ini lebih ke lomba-lomba yang dimana kita melihat nih dari mahasiswa aktif pendidikan bahasa Jepang bahwasanya bisa berkembang ataupun bisa bersaing dengan univ lain gitu, dan tidak hanya mampu bersaing di internal maupun bisa ke eksternal gitu. Lalu yang terakhir proker bidang 2 yaitu ada seminar dan call for paper. Jadi call for paper ini adalah wadah bagi mahasiswa aktif untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka. Jadi di call for paper ini kita mewadahi para mahasiswa aktif atas hasil penelitian-penelitian mereka yang nantinya akan kami publikasikan. Selanjutnya di bidang 3 ini ada proker media informasi. Media informasi ini menjadi dibagi 2 bagian, yaitu main dan hinarai. Di main sendiri memberikan informasi seputar pendidikan, budaya, beasiswa, dan kegiatan Himawari berupa gambar. Dan untuk hinarai ini memberikan informasi seputar budaya dan pendidikan berupa video yang diupload di YouTube Himawari. Wah, jadi banyak banget ya Senpai. Jadi nih dari Minasang, ada nggak nih yang ikut proker-proker Himawari? Kalau ada boleh komen ya di bawah. Nah, kalau emang mau tahu lebih lanjut tentang Himawari, bisa stay tune di media sosial Himawari. Nah, selanjutnya nih Senpai, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada, ini tuh banyak yang bertanya-tanya sih Senpai, jargon Himawari sendiri yang Oretachi wa Nakamada, itu definisinya apa sih Senpai? Oke, Oretachi wa Nakamada yang berartinya itu adalah kita adalah teman. Nakama itu artinya teman atau rekan kan, yang lebih kehubungan dengan seperti keluarga. Jadi jargon ini juga kita berharap Himawari ini bisa saling merangkul dan bisa menjadi keluarga yang baik. Wah, keren banget nih
definisinya ya. Nah, ini Senpai ada satu lagi. Kenapa di setiap jargon itu kita selalu harus angkat jari kelingking kita? Itu kenapa sih Senpai? Apa artinya sih? Nah, betul banget itu, banyak banget yang nanya-nanya tuh. Jadi kan kelingking ini ya seperti kita lihat kecil ya. Nah, ini melambangkan prodi pendidikan bahasa Jepang. Dan kelingking tersebut ini kalau misalkan kita digabungkan dengan kelingking kanan kiri itu bisa erat gitu. Jadi maksudnya dari kelingking dua ini eh, kita prodi pendidikan bahasa Jepang walaupun kecil tapi bisa kuat gitu loh. Jadi tidak hanya dilihat dari prodinya kecil, tapi lihat dari seberapa kuat prodi kita gitu loh. Wah, keren banget nih definisinya. Nah, selanjutnya nih Senpai, ada masih yang bertanya-tanya nih, buat lambang Himawari sendiri, kenapa sih milih bunga matahari? Oke, jadi Himawari ini kan artinya bunga matahari. Jadi bunga matahari ini melambangkan kesetiaan, kepatuhan, keberanian, dan semangat. Karena bunga matahari terus mengikuti pergerakan matahari dari terbit hingga terbenam. Wah, oke, banyak juga ya ternyata pertanyaan-pertanyaan tentang Himawari nih. Gimana nih Minasang? Apakah udah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang Himawari? Kalau udah, terakhir banget nih Senpai. Pertanyaan terakhir itu ada pesan Senpai untuk Himawari ke depannya itu apa sih? Harapan saya untuk Himawari ke depannya mungkin semoga mendapatkan regenerasi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, memiliki ide-ide yang istilahnya memperbaikilah Himawari untuk kedepannya gitu. Jangan patah semangat walaupun dilihat dari mungkin karena kita prodi kecil lah, jadi misalkan satu pengurusan itu sedikit. Nah, jangan dilihat dari orangnya gitu, tapi dilihat dari kualitas orang-orang tersebut. Jadi jangan takut untuk berbuat yang baru, hal-hal baru. Kalau mungkin nantinya kepengurusan selanjutnya itu sedikit orangnya, jangan takut gitu. Tetap menjalankan apa yang kalian inginkan dan eh, semoga semangat terus sampai selesai. Dan semoga semakin semangat dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sangat membangun ya Senpai pesan-pesannya. Ya, semoga Himawari ke depannya semakin semangat. Baik Senpai, terima kasih Senpai atas jawaban-jawabannya dan terima kasih juga sudah menjadi narasumber pada podcast Himawari hari ini. Dan untuk Minasang juga terima kasih sudah mendengarkan podcast Himawari. Jamatane, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.